Selamat datang di website Integrated Procure-to-Pay atau IP2P Pertamina, sebuah platform yang digunakan oleh penyedia barang dan jasa agar terdaftar di sistem ERP perusahaan, menjadi rekanan subholding upstream sehingga penyedia barang dan jasa dapat mengikuti proses pengadaan di subholding upstream. Tutorial singkat ini akan memandu Anda untuk melakukan upgrade profile dan update profile dengan mengakses ke website i-p2p.pertamina.com. Tahapan ini merupakan tahapan kedua setelah tahapan registrasi dan re-registrasi penyedia barang dan jasa disetujui oleh verifikator Pertamina. Setelah tahapan registrasi dan re-registrasi penyedia barang dan jasa disetujui oleh verifikator Pertamina, maka penyedia barang dan jasa akan memiliki akun IP2P menggunakan username dan password yang dibuat oleh penyedia barang dan jasa sebelumnya pada tahapan registrasi dan re-registrasi. Akun ini digunakan untuk melakukan upgrade profile dan update profile penyedia barang dan jasa. Langkah yang dilakukan adalah dengan klik login pada tampilan utama website IP2P. Masukkan username dan password, lalu klik login. Selanjutnya, tampilan akan masuk ke home dashboard penyedia barang dan jasa. Selanjutnya, penyedia barang dan jasa dapat melakukan upgrade profile atau update profile. Tahapan ini adalah proses untuk melengkapi data administrasi dan juga sebagai validitas terkini data penyedia barang dan jasa. Upgrade profile dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang baru pertama kali login ke website IP2P dan masih memiliki nomor vendor dengan awalan R. Upgrade profile juga dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang masih berstatus vendor non-SKT atau vendor NSKT. Sedangkan update profile dapat dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang proses upgrade profilenya telah disetujui oleh verifikator Pertamina, dan penyedia barang dan jasa ingin melakukan pembaharuan atau perubahan apabila terdapat data administrasi yang kadaluarsa atau berubah. Apabila penyedia barang dan jasa yang masih berstatus vendor dengan nomor vendor awalan R atau baru pertama kali login ke website IP2P mengakses update profile, maka akan muncul tampilan berikut yang meminta penyedia barang dan jasa untuk melakukan upgrade profile terlebih dahulu. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh simulasi penyedia barang dan jasa yang akan melakukan upgrade profile. Klik upgrade vendor, lalu akan muncul tampilan upgrade list. Pilih company name yang akan melakukan verifikasi terhadap profil penyedia barang dan jasa dengan mengklik gambar folder pada menu action. Akan muncul halaman form upgrade detail. Terdapat beberapa tab yang harus diisi, yaitu tab info, bank, kepemilikan perusahaan, direksi, sub bidang usaha, dokumen pendukung, laporan keuangan, pajak, dan tab submit. Tab yang pertama adalah tab info. Pada tab ini terdapat isian seperti nama perusahaan, alamat, kode pos, alamat email, negara, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, nomor NPWP, dan surat kuasa. Isian pada tab ini sebagian besar terisi otomatis dari hasil registrasi atau re-registrasi yang telah dilakukan oleh penyedia barang dan jasa sebelumnya. Khusus untuk alamat email, mohon untuk dapat diisikan alamat email PIC penyedia barang dan jasa yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan. Isian atau field yang berwarna kuning merupakan data mandatori, sementara field yang berwarna putih merupakan data opsional untuk diisi. Penyedia barang dan jasa juga dapat melakukan perubahan nomor NPWP dengan klik Change NPWP. Pilih title perusahaan, isi nama perusahaan, isi nomor NPWP, dan lampirkan kartu NPWP. Pastikan NPWP yang didaftarkan memang belum pernah terdaftar di Pertamina. Klik Save untuk melanjutkan. Apabila data pada tab info ini telah terisi dan sesuai semua, maka klik Save untuk melanjutkan. Tab selanjutnya adalah tab bank. Pada tab ini akan terdapat bank account penyedia barang dan jasa yang telah didaftarkan pada tahapan registrasi dan re-registrasi sebelumnya. Penyedia barang dan jasa dapat melakukan edit dan delete terhadap bank account tersebut. Penyedia barang dan jasa dapat pula menambah bank account dengan mengklik icon plus. Penyedia barang dan jasa mengisi mata uang,
provinsi bank, nama rekening, nama pemilik rekening. Nama dan nomor rekening yang didaftarkan harus merupakan rekening atas nama penyedia barang dan jasa. Lampirkan surat referensi bank, klik Save untuk melanjutkan. Tab selanjutnya adalah tab kepemilikan perusahaan. Pada tab ini, penyedia barang dan jasa harus melengkapi beberapa informasi yaitu pemegang saham, komisaris, akta perusahaan, dan status perusahaan. Untuk menambahkan informasi pemegang saham, klik icon plus. Kemudian, isi nama pemegang saham, presentasi saham, jenis kepemilikan, dan beberapa informasi mandatori lainnya yang diminta. Informasi pemegang saham yang disampaikan harus sama persis dengan informasi pemegang saham pada akta pendirian perusahaan atau akta perubahan terakhir perusahaan, bila ada. Dan jumlah pemegang saham harus 100%. Klik Save untuk melanjutkan. Selanjutnya yaitu informasi komisaris. Untuk menambahkan informasi komisaris, klik icon plus. Kemudian isi nama komisaris, tanggal mulai menjabat, jenis kewarganegaraan, dan beberapa informasi mandatori lainnya yang diminta. Informasi komisaris yang disampaikan harus sama persis dengan informasi komisaris pada akta pendirian perusahaan atau akta perubahan terakhir perusahaan bila ada. Klik Save untuk melanjutkan. Selanjutnya yaitu informasi akta perusahaan. Untuk menambahkan informasi akta perusahaan, klik icon plus. Kemudian isi jenis akta yaitu akta pendirian, nama notaris, alamat notaris, nomor akta, tanggal akta, lampirkan dokumen akta, masukkan nomor SK Kemenkumham, tanggal SK Kemenkumham, dan lampirkan SK Kemenkumham. Klik Save untuk melanjutkan. Jenis akta yang harus disampaikan pada bagian ini adalah akta pendirian dan akta perubahan paling terupdate terkait perubahan nama perusahaan, penunjukan direksi, dan kepemilikan saham. Apabila penyedia barang dan jasa memiliki akta perubahan, maka lanjutkan dengan langkah yang sama. Selanjutnya yaitu informasi status perusahaan. Isi status perusahaan dan status APDN. Untuk status APDN diberdayakan, dimaksimalkan, dan diutamakan. Penyedia barang dan jasa wajib melampirkan dokumen SKUP dan mengisi tanggal berakhir SKUP. Klik Save untuk melanjutkan. Pada tab ini, penyedia barang dan jasa mengisi informasi direksi sesuai dengan akta pendirian perusahaan atau akta perubahan terakhir perusahaan bila ada. Untuk menambah informasi direksi, klik icon plus. Kemudian isi nama direksi, jabatan, tanggal mulai menjabat, jenis kewarganegaraan, dan beberapa informasi mandatori lainnya yang diminta termasuk lampirkan spesimen tanda tangan. Klik Save untuk melanjutkan. Apabila penyedia barang dan jasa memiliki lebih dari satu direksi, maka lanjutkan dengan langkah yang sama. Tab selanjutnya adalah tab sub bidang usaha. Pada tab ini, penyedia barang dan jasa mengisi informasi sub bidang usaha sesuai dengan dokumen pendukung yang dimiliki oleh penyedia barang dan jasa, seperti SIUP, SIUJK, SIUPAL, atau dokumen pendukung lainnya. Untuk menambah informasi sub bidang usaha, klik icon plus. Kemudian isi nama bidang, nama sub bidang, dan kualifikasi perusahaan sesuai kualifikasi pada dokumen pendukung. Klik Save untuk melanjutkan. Penyedia barang dan jasa dapat melakukan edit dan delete pada sub bidang usaha yang telah diisi. Dan apabila memiliki sub bidang usaha lebih dari satu, klik icon plus untuk menambahkan dan lanjutkan dengan langkah yang sama. Tab selanjutnya adalah tab dokumen pendukung. Pada tab ini, penyedia barang dan jasa diminta untuk melampirkan dokumen mandatori dan dokumen support. Dokumen mandatori adalah dokumen yang wajib dilampirkan dan masa berlakunya harus valid. Sementara dokumen support adalah dokumen yang tidak wajib dan tidak dipersyaratkan.
Penyedia barang dan jasa dapat menambahkan dokumen support sesuai dengan drop-down list yang tersedia. Untuk dokumen mandatori, penyedia barang dan jasa mengisi nomor surat, masa berlaku, dan melampirkan dokumen surat terkait yang diminta. Masa berlaku dokumen harus valid. Klik Save untuk melanjutkan. Untuk dokumen support, klik icon plus. Pilih tipe dokumen sesuai drop-down list yang tersedia, isi nomor surat, masa berlaku, dan melampirkan dokumen surat terkait yang dipilih. Masa berlaku dokumen harus valid. Klik Save untuk melanjutkan. Tab selanjutnya adalah tab laporan keuangan. Pada tab ini, penyedia barang dan jasa mengisi laporan keuangan tahun terakhir. Untuk menambahkan informasi laporan keuangan, klik icon plus. Isi tahun fiskal, bulan, mata uang, dan beberapa informasi mandatori lainnya yang diminta. Lampirkan laporan keuangan dan dokumen KAP bila ada. Khusus penyedia barang dan jasa dengan kualifikasi besar, laporan keuangan wajib diaudit oleh KAP independen. Klik Save untuk melanjutkan. Tab selanjutnya adalah tab pajak. Pada tab ini, penyedia barang dan jasa mengisi nomor faktur pajak dari Innova dan melampirkan SSP dan SPT pajak sebagai dokumen mandatori. Untuk menambahkan informasi nomor faktur pajak, klik icon plus. Isi tahunan fiskal dan beberapa informasi mandatori lainnya yang diminta. Lampirkan dokumen seri faktur pajak, klik Save untuk melanjutkan. Untuk SSP dan SPT, klik lambang edit. Kemudian isi nomor surat, masa berlaku, dan lampirkan dokumen SSP dan SPT pajak. Dokumen SSP dan SPT pajak yang diminta adalah dokumen pajak tahun terakhir. Klik Save untuk melanjutkan. Tab selanjutnya adalah tab Submit. Tab Submit ini adalah tab terakhir untuk mengajukan hasil upgrade data ke verifikator Pertamina. Mohon tuliskan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa sebagai referensi untuk verifikator Pertamina melakukan verifikasi lebih lanjut. Klik Submit untuk mendapatkan nomor ID transaksi. Catat dan capture nomor ID transaksi ini sebagai bukti upgrade profile penyedia barang dan jasa, juga sebagai referensi untuk bertanya kepada pihak verifikator terkait dengan progres verifikasinya. Penyedia barang dan jasa akan mendapatkan email notifikasi pada alamat email yang telah didaftarkan mengenai progres verifikasi. Sampai dengan tahapan ini, penyedia barang dan jasa tinggal menunggu hasil verifikasi dari proses upgrade yang telah dilakukan. Apabila penyedia barang dan jasa lolos verifikasi, maka penyedia barang dan jasa dapat mendapatkan nomor vendor di sistem ERP perusahaan dan mendownload TDPM pada tampilan Home Dashboard penyedia barang dan jasa. Selanjutnya, berikut ini adalah tampilan untuk update profile penyedia barang dan jasa. Update profile dapat dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang proses upgrade profilnya telah disetujui oleh verifikator Pertamina, dan penyedia barang dan jasa ingin melakukan pembaharuan atau perubahan apabila terdapat data administrasi yang kadaluarsa atau berubah. Masukkan username dan password, lalu klik login. Selanjutnya, tampilan akan masuk ke Home Dashboard penyedia barang dan jasa. Klik Update Vendor, lalu akan muncul tampilan Update List. Pilih company name yang akan melakukan verifikasi terhadap profil penyedia barang dan jasa dengan mengklik gambar folder pada menu Action. Selanjutnya, penyedia barang dan jasa dapat melakukan pembaharuan atau perubahan pada tab yang data administrasinya kadaluarsa atau berubah, dan ikuti langkah seperti langkah pada upgrade profile yang dijelaskan sebelumnya. Setelah proses update profile selesai dilakukan, penyedia barang dan jasa juga akan mendapatkan nomor ID transaksi. Apabila penyedia barang dan jasa membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan website IP2P, maka penyedia barang dan jasa dapat mengirimkan email ke contact.ip2p.shu@pertamina.com. Terima kasih.